Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 1190408 dari kelas 4 CHS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam wakaf dari kelompok 12. Yang pertama, macam-macam wakaf. Yang pertama yakni macam-macam wakaf berdasarkan tujuan yang terdiri dari 3. Yang pertama, wakaf sosial, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan. Wakaf sosial yakni untuk wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat, yakni apabila tujuan wakafnya untuk berkepentingan secara umum. Nah, wakaf keluarga atau zurri yakni apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarga, keturunannya, dan orang-orang yang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, tua ataupun muda. Sedangkan berdasarkan batas waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 macam. Ya, dan yang ketiga, macam gabungan atau mushtarakat, yakni apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarganya secara bersamaan. Yang kedua, macam-macam wakaf berdasarkan batas waktunya terbagi menjadi 2 macam, yakni wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi di sini maksudnya apabila wakafnya terbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya ini untuk disalurkan sesuai tujuan wakafnya, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantinya kerusakan lainnya. Yang kedua, wakaf sementara yakni maksudnya apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk menggantikan bagian yang rusak, maka wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasannya waktu ketika mewakafkan satu barangnya. Namun dalam buku Juhaya dan Muhlisin yang berjudul Pernata Ekonomi Islam Wakaf menyebutkan bahwa wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wakaf properti, yakni benda yang tidak bergerak. Wakaf yang berupa bangunan atau tanah untuk dikelola oleh Pondok Gontor. Dan yang kedua, kas wakaf atau wakaf uang. Wakaf yang berupa uang dari wali santri, namun tidak hanya digunakan untuk operasional pondok, akan tapi menjadi aset pondok yang seluruhnya diberdayakan melalui unit usaha milik pondok. Dan yang ketiga, wakaf diri atau wakaf jasa dan pelayanan, yakni seorang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan, baik itu suatu ilmu, tenaga, maupun jasanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni hukum benda abadi dan tidak abadi. Yang pertama, hukum menurut undang-undang wakaf tanah milik diatur dalam pasal 49 ayat 3 BUPA, yaitu perwakafan dan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini memberi tempat yang khusus bagi pengguna tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam penjelasan pasal 49 ayat 3 UU-PA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan bahwa awal-awal yang bersangkutan dengan peridataan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat 3 UU-PA pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai perwakafan tanah hak milik dan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintah Tahun 28, Peraturan Pemerintah Tahun
1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1970 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua yakni pengertian dan dasar hukum wakaf. Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak seperti hewan dan buku. Di kursus mengenai wakaf dan sifatnya terjadi perdebatan di kalangan ulama, namun pada dasarnya mereka sepakat dan beberapa aspek perbedaan ini muncul karena berbedanya mereka dalam merupakan makna adil yang mereka jadikan sebagai dalil pendukung. Dalam merumuskan definisi wakaf di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukumnya yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Ulama Hanafiyah merumuskan wakaf merupakan menahan benda milik orang yang berwakaf menjadi milik Allah dan menyudahi manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, Abu Hanifah menyatakan bahwa akad wakaf bersifat dohir lazim yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dan berbeda. Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah menjadikan manfaat harta milik berupa sewa sekaligus hasilnya seperti dirham untuk orang-orang yang berhak dengan level tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tepatnya zat benda yang menghalangi wakif dari tidak hukum yang dibolehkan. Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hambaliyah, Asy-Syaibani dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tepat zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hira Kusimawardani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi jumhur ulama berpendapat akad wakaf itu bersifat mengikat atau luzum. Dalam pengertian itu, wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Jadi menurut mayoritas ulama ini hanya harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah yang dipergunakan untuk kebaikan umat Islam. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus itu adalah sedekah jariyah, dan salah satu bentuk sedekah jariyah ini pada hadis ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Jadi wakaf ini merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi. Jadi ini berarti nilai pahalanya selalu mengalir selama-lamanya kepada wakif. Jadi dalam hadis lain itu diceritakan bahwa Umar bin Khattab itu mewakafkan tanahnya yang berbeda di Khaybar. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyaratan wakaf. Kata-kata habasa asala wa tasqadaqa biha
pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas suatu benda dan menyediakan manfaat untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Nah, berkaitan dengan wakaf uang, ulama Hanafiyah itu berpendapat berdasarkan istisan, ulama ini membolehkan mewakafkan benda bergerak seperti uang yang telah berlaku menurut kebiasaan seperti wakaf buku dan wakaf alat-alat penyelenggaraan jenazah. Itu kan pendapat mereka ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka sisinya Allah juga dinilai baik. Selain itu juga tertuang dalam kompilasi hukum Islam itu berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Terakhir itu peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yaitu diundangkannya Undang-Undangan nomor 1 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan. Nah, pengaruh pendapat ulama Malikiyah tentang wakaf benda bergerak berbentuk uang terhadap peraturan undang-undang tentang wakaf. Jadi pengaturan wakaf di Indonesia telah merdeka tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 5, 14, 6, dan 49 Lembaga Negara Nomor 104 Tahun 1990. Dan wakaf benda bergerak telah diajukan Rasulullah SAW dan telah diamalkan oleh para sahabatnya. Tetapi pemahamannya tentang wakaf itu pada umumnya terpusat pada wakaf benda tidak bergerak seperti wakaf tanah, pohon, sumur, bangunan, masjid, madrasah, dan sekolah. Itu kan bahkan peraturan undang-undangan yang dibuat pemerintah sampai tahun 1977 itu kan hanya mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak berupa tanah milik, yakni peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1977. Nah, semua peraturan tersebut di atas itu hanya mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak. Jadi perhatian yang sangat besar itu diberikan oleh pemerintah Indonesia itu terhadap wakaf benda tidak bergerak. Bukan berarti pemerintah itu tidak memberikan perhatian yang cukup pada wakaf benda bergerak. Ini kan adalah hal yang sangat wajar. Namun karena umat Islam di Indonesia ini memiliki aset wakaf benda tidak bergerak itu yang sangat luar biasa. Nah, dapat kita simpulkan di sini yaitu pertama itu para ulama mazhab berbeda-beda pendapat tentang hukum wakaf benda bergerak dalam bentuk uang, dan para ulama Hanafiyah itu tidak membolehkan wakaf benda bergerak itu karena menurut mereka diantaranya syarat wakaf adalah tabit atau untuk selamanya. Nah, sedangkan dalam wakaf benda bergerak syaratnya kan itu tidak dipenuhi. Sebaliknya para ulama mazhab Maliki itu membolehkan wakaf harta benda bergerak karena menurut mereka benda wakaf itu tidak disyaratkan harus bersifat kekal. Bahkan menurut mereka wakaf itu kan sah meskipun untuk waktu tertentu dan bisa menjadi hak milik kembali. Dan Imam Al-Syafi'i dan para pengikutnya secara umum membolehkan wakaf harta bergerak seperti halnya harta tetap, karena yang menjadi dasarnya kan dalam wakaf itu adalah asas keabadian. Namun, tetapi para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang hukum wakaf ini benda bergerak berupa uang, dan pendapat yang paling banyak dipegangi adalah pendapat yang disponsori oleh Al-Baqir yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena diharamkan dan dinar atau uang akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak lagi wujudnya. Para ulama Hanabilah juga membolehkan wakaf benda bergerak, tetapi mereka sebagai ulama Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf benda bergerak berbentuk uang. Dan kedua itu pendapat para ulama Malikiyah itu sangat mempengaruhi pasal 16 ayat 2 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 41 tahun 2004. Itu tentang wakaf, terutama yang menyangkut wakaf benda bergerak bentuk uang. Dan pasal itu juga merinci bahwa wakaf benda bergerak itu meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan,
hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.